Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu applied data analytics dan eh, kasus atau contohnya dalam dunia modern dan bisnis syariah modern gitu ya. Apa sih ada itu? Ada atau applied data analytics adalah penggunaan sistematis dari alat statistik komputasional dan machine learning untuk mengolah volume data yang besar, mengekstrak wawasan, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks akuntansi dan bisnis syariah, ada tidak hanya diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh dunia modern atau Islamic financing gitu. Islamic financing. Salah satu masalah yang sering dihadapi atau sedang dihadapi oleh sektor keuangan syariah adalah tingginya tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF atau non-performing financing, yaitu orang-orang yang gagal bayar atau misalnya orang-orang yang pembayarannya telat, macet segala macam gitu pada sektor tertentu, terutama saat ini pada sektor usaha mikro dan kecil, yaitu keterbatasan alat penilaian kredit ditambah dengan kebutuhan untuk melakukan penyaringan sesuai syariah membuat manajemen risiko menjadi lebih kompleks gitu, karena banyak sekali yang harus diatur atau diseleksi dibandingkan dengan keuangan konvensional. Sebagai contoh nih, bank syariah di Indonesia harus mengevaluasi pengajuan pembiayaan dengan akad merubah atau mudharabah tanpa menggunakan model penilaian kredit berbasis bunga. Nah, apa sih data-data yang harus dikumpulkan untuk membuat hal tersebut bisa terjadi gitu? Bank syariah dan platform fintech itu apa sih data yang harus mereka kumpulkan gitu? Yang pertama, mereka harus mengumpulkan terkait riwayat transaksi nasabah yang mengajukan pinjaman atau kredit itu dari bank digital syariah atau dari bank-bank atau dari riwayat pembiayaan yang lain gitu, dan misalnya dari platform P2P peer-to-peer lending dari syariah gitu. Nah, yang kedua dari data demografi dan operasional usaha dari UMKM ini gitu, apa aja sih misalnya apakah ini secara bagi hasil menguntungkan dan lain sebagainya, ataupun dari keuangan setahun itu mereka lancar nggak gitu, maksudnya arus keuangannya segala macam gitu. Terus juga misalnya dari secara makro, indikator makroekonomi yang relevan gitu dengan sektor halal seperti makanan halal, busana muslim, dan proyek hijau dan lain sebagainya gitu. Terus juga misalnya terkait dengan ESG atau misalnya proyek-proyek tentang penghijauan atau tentang green economy atau blue economy gitu. Nah, itu tuh harus ada datanya juga gitu, terkait misalnya infrastrukturnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, terkait kan tadi sudah dapat tuh data-datanya. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan gitu? Yang pertama itu adalah integrasi data, yaitu menggabungkan data keuangan terstruktur dengan data yang tidak terstruktur seperti sentimen media sosial terhadap merek halal gitu. Kemudian juga ada permodelan prediktif atau machine learning model untuk memprediksi risiko gagal bayar pada kontrak merubah atau memperkirakan permintaan produk bersertifikat halal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada optimisasi analisis data, membantu menentukan alokasi paling efisien dari dana suku ke proyek energi terbarukan atau manajemen air berkelanjutan. Misalnya kalau ini dalam konteks proyek ESG atau misalnya proyek green economy atau blue economy gitu. Terus yang keempat terkait visualisasi dan juga pelaporan. Nanti di akhir itu akan disajikan dalam bentuk dashboard yang menyajikan status kepatuhan misalnya atau dampak lingkungan dan kinerja keuangan. Jadi ketika untuk monitoring dan juga untuk seleksi segala macam itu dapat dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya dari hasil analisis segala macam, nanti para stakeholder atau para pengambil keputusan itu bisa menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan berdasarkan probabilitas pelunasan yang telah dilakukan oleh si nasabah gitu, yang tentunya dapat diprediksi gitu. Terus yang kedua, misalnya dapat mengalokasikan dana green sukuk atau misalnya dana dari untuk green economy atau blue economy gitu, yang dialokasikan ke proyek-proyek yang lebih efisien gitu, atau misalnya
proyek yang memiliki dampak sosial yang lebih atau dampak iklim yang paling baik, dan begitulah, dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga menyesuaikan layanan fintech syariah gitu-gitu dengan permintaan konsumen secara real time berbasis data. Ini dapat diambil dari data-data yang tadi sudah dikumpulkan gitu. Terus dengan diaplikasikannya data tersebut, maka dapat memperkuat akuntansi atau akuntabilitas dan juga syariah dengan menegakkan prinsip-prinsip keislaman gitu. Jadi ada terkait dengan adil, terkait keadilan gitu. Jadi seleksi dari nasabah tersebut itu berbasis pada objektivitas, bukan subjektivitas pada orangnya, tapi objektivitas pada usahanya ataupun proposal yang diajukan gitu. Kemudian juga terkait dengan amanah, terkait bahwa yang yang dipinjamkan atau pelaporan, misalnya dalam konteks ini sukuk ya, yang itu kan proyeknya itu harus dilaporkan secara berkala, dan itu tentunya membangun kepercayaan investor dan memenuhi juga prinsip-prinsip keislaman yaitu tentang kejujuran ataupun membangun amanah, membangun kepercayaan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan blue economy atau green economy itu tentunya juga menganut prinsip maslahah atau kebermanfaatan bersama atau kebermanfaatan umum gitu, yaitu penyaluran dana ke proyek-proyek yang berkelanjutan, inklusif, kemudian juga tentunya menjaga lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat di sekitar dan lain sebagainya begitu. Mungkin itu cukup menjelaskan terkait dengan ada atau apply data analytics. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.